Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum yang pertama, yaitu sesuai dengan yang ada di tugas CLO1 praktikum assessment 1. Yaitu di sini mendemokan input script, yaitu interaksi keyboard, mouse, calculation, activation, dan visualization. Di sini saya telah memasukkan 5 dari script yang telah disuruhkan dalam LMS itu, yaitu berisi activation, calculation, keyboard, mouse, dan visualization. Baik, langsung saja saya mempraktikkan bagaimana cara kerja dari kelima script ini. Oke, yang pertama di sini yaitu gimana cara kerja keyboard, script keyboard yang ada di Zchill. Nah, ini keyboard press, keyboard switch, axis, dan tab. Di sini di sini saya menggunakan yaitu keyboard press. Jadi keyboard ini berfungsi kita masukkan di dalam objek empty. Kita memasukkannya ke objek empty. Nah, di situ fungsinya itu jika kita menekan fungsi keyboard, misalnya kita menekan spasi, maka cube ini akan menghilang. Seperti itu. Contohnya tuh bisa sini ada 3 cube. Nah, jika menekan tombol spasi pada keyboard, maka ketika objek cube ini akan menghilang. Yaitu kita langsung saja masukkan ke dalam sini. Kita buat objek empty. Di sini saya gunakan keyboard saja. Nah, di sini itu kita masukkan script ini ke dalam objek empty tadi. Nah, di sini jika kita menekan tombol spasi, nah ini apa yang akan terjadi yaitu jika yang down. Jika key spasi ini ditekan, apa yang akan terjadi? Kita masukkan 3, lalu cube ini 1, lalu 2, dan 3. Ada apa ini? Oke. Cube mana ya? Cube 1. Nah, ini kita game object set aktif, kita matikan. Nah, pada saat kita mulai scriptnya, apa yang terjadi? Nah, jika kita menekan tombol spasi di keyboard, objeknya akan menghilang. Nah, ya seperti itu. Itulah fungsi dari script keyboard press yang ada di sini. Oke. Selanjutnya yaitu kita menggunakan fungsi mouse. Di sini saya memasukkan beberapa, tapi saya akan menggunakan salah satu dari script mouse ini. Saya gunakan yaitu drag mouse grab, yaitu jika kita memasukkan script mouse grab ini kepada salah satu objek ini, maka pada saat kita play, objeknya akan seperti mouse kita ini menekan si ini, lalu akan menarik objek yang ini. Ya, nah sesuai dengan namanya yaitu menggrab, yaitu mengambil. Nah, langsung saja saya praktikkan, yaitu contohnya yang ini. Kita masukkan script mouse grab ke dalam cube 3 ini. Nah, ini sudah kita masukkan, lalu kita coba play. Nah, ini dia. Ini adalah fungsi dari script mouse grab yang saya gunakan. Nah,
isi dari scriptnya itu, nah ini, seperti ini. Nah, ini tuh script ini kita script bertipe yang dimasukkan ke dalam objeknya itu untuk bisa fungsi dari script ini akan bisa berjalan jika memasukkan script ini ke dalam salah satu objek yang kita buat di dalam Unity. Nah, misalnya yang tadi itu kita masukkan ke dalam Cube 3 ini. Nah, pada saat kita sudah memplaynya itu akan terjadi, nah, kita bisa menarik objek cube ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu calculation. Di calculation ini saya akan menggunakan script calculation score. Calculation score ini berfungsi untuk menambah sebuah poin jika melakukan sesuatu maka akan menambah poin. Cara untuk script ini berfungsi yaitu dengan cara kita membuat sebuah objek empty. Objek empty ini kita masukkan sebagai score. Lalu di calculation score ini kita akan masukkan ke script calculation score ini kita masukkan ke game object empty score. Nah, di sini itu akan menghitung banyaknya skor yang telah dilakukan player. Nah, caranya itu kita di sini menggunakan trigger yang ini, box collider trigger dan ini juga. Nah, di sini saya menggunakan dua script yaitu mouse grab ini untuk mengaktifkan event calculation ini. Nah, cara menambahkan skor ini yaitu objek utama ini kita menyentuh objek cube ini, maka skornya akan bertambah lalu objek ini akan menghilang. Caranya itu di sini udah kita masukkan ke sini. Yaitu kita menggunakan tadi trigger tadi. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah saya membuat script tersendiri yaitu trigger yang dimana jika dia menyentuh satu ini lalu satu ini dia akan menghilang satu-satu lalu akan bertambah satu lalu di sini juga satu. Ya, kita masukkan script trigger ini ke dalam sini. Oh ya, untuk isi script ini hanya event trigger saja, event trigger yang biasa. Stay event, enter event, lalu invoke. Kita menggunakan invoke, ya seperti itu. Lalu objek ini kita masukkan sudah, lalu ini juga kita masukkan scriptnya. Nah, di sini itu selanjutnya kita masukkan trigger event. Jika objek ini menyentuh si kena trigger ini, maka akan menambahkan skor. Nah, yaitu kita dengan cara masukkan objek empty ini ke dalam trigger enter event ini. Nah, lalu kita calculation score, lalu add to current value. Nah, di sini kita tambahkan 1 poin. Lalu, jika utama ini menyentuh cube, maka cube-nya akan menghilang. Game object set aktif. Lalu kita matikan. Ini juga sama pun begitu seperti yang tadi. Kita masukkan yang ini, lalu objeknya sendiri. Ini akan menghilang, lalu ini menambahkan skor 1. Oke, coba kita tes. Nah, ini kan tadi menggunakan mouse grab. Kita menyentuh objek ini, kita lihat di skor ada 0 current value-nya. Jika menyentuh ini, maka akan bertambah 1. Lalu jika menyentuh ini lagi, akan bertambah 1, jadi 2. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu kita menggunakan event activation. Event activation ini berfungsi sebagai yang mengkoordinasikan event ini. Nah, seperti ini tadi kan ribet. Lalu juga ini juga ribet. Caranya yaitu kita memasukkan activation ini ke dalam untuk activation ini saya gunakan yaitu
kita gunakan sebagai tombol saja untuk lebih mudahnya. Kita di sini menambahkan UI, lalu button. Nah, kita import dulu. Lalu kita coba taruh ke tengah. Nah, seperti ini kita ganti dengan tekan saya. Nah, jika tombol ini ditekan, maka objek yang cube ini, cube utama dan cube 1 ini, cube 2 akan menghilang. Nah, di sini activation kita menggunakan activation event. Script activation event ini bisa ditemukan ke zchill ini. Activation event seperti ini. Lalu activation ini kita masukkan scriptnya ke dalam sini. Nah, seperti itu. Kita masukkan lalu ke dalam canvas tadi di button kita masukkan yaitu ke dalam sini on click. Jika on click ini maka si event system ini akan create new empty, lalu event, kita masukkan di scriptnya ke dalam sini. Nah, seperti ini. Nah, jika tombol ini diklik, tekan saya tadi, maka fungsi event ini akan berjalan. Jadi ke invoke main events. Nah, lalu di objek utama ini, di dalam event ini, kita masukkan ke dalam canvas tadi. Nah, di main event ini kita menggunakan si yang score ini misalnya, atau si di sini jika kita menekan tombol tekan saya ini, maka event ini akan berjalan. Nah, di sini eventnya itu kita masukkan ada beberapa, misalnya kita jika kita menekan tombol itu, maka 3 objek ini akan menghilang. Yaitu kita masukkan ke dalam cube ini, ke dalam sini main settingsnya cube, lalu si utama. Nah, di sini kita akan menghilangkan si ketiga objek ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang seperti itu sebenarnya sama, tapi jika kita bisa hanya memasukkan ke dalam sini, tapi kan kalau misalnya kita memasukkan beberapa banyak seperti ini kan, jadi agak ribet, banyak juga. Nah, caranya itu kita menggunakan event ini, jadi lebih simple. Nah, kita play saja. Nah, jika kita tekan tombol ini, maka 3 objek ini tadi akan menghilang. Nah, seperti itu. Itulah fungsi dari event tadi. Activation event. Oke, untuk script selanjutnya yaitu visualization. Visualization ini berfungsi jika di dalam gamenya ini dia akan menampilkan sebuah visualisasi sederhana. Saya di sini gunakan visualisasi sederhana yaitu fade in dan juga fade out. Fungsi dari script fade in ini jika kita memplay atau menjalankan gamenya ini, kita akan ditampilkan fade in yaitu seperti kayak layar hitam seperti itu. Lalu nge-fade in layar background hitam itu akan menghilang. Nah, langsung saya masukkan di sini script ini tidak menggunakan objek khusus, kita bisa menggunakan empty object. Nah, misalnya kita di sini menggunakan fade in. Lalu kita masukkan script ini ke dalam fade in yang objek empty tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan sama seperti splash screen itu. Kita bisa menggunakan warna hitam ataupun juga warna merah
warna biru, terserah dari kalian. Nah, seperti ini. Nah, start delay ini pada saat memulainya ini akan ada delay misalnya 3 detik atau 10 detik atau terserah gitu. Nah, coba kita play saja langsung. Nah, seperti itu fungsinya tadi fade in. Jadi dia itu layar biru dulu lalu menghilang. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ada pun juga yang namanya fade out. Sama dengan fungsi fade in ini, tetapi di sini tuh dia akan menghilang ada apa tampilannya itu menampilkan ini lalu akan menghitam, jadi hilang gitu. Contohnya seperti ini, sudah kita masukkan. Kita tunggu 3 detik delaynya. Nah, lalu akan seperti ini, akan menghilang. Seperti itu. Script-nya itu hampir sama dengan skip fade in dan fade out, tapi di sini dia fade in ini mulai lebih dahulu, lalu untuk yang fade out ini dia mulainya di akhir, seperti itu. Oke, sekian dari saya Ahmad Fahri Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.